pagi hari ini. Ini saatnya, serahkan sepenuhnya. Pergumulan apa yang saudara sedang pergumulkan? Saudara serahkan semuanya. Ini Tuhan pergumulanku. Aku percaya engkau sanggup melakukan. Aku sudah berjuang sekian lama untuk keluar dari masalah keuangan. Tapi aku tidak mampu. Aku tidak tahu caranya bagaimana. Tapi aku percaya ketika pergumulanku tentang keuangan ini aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Maka engkau sanggup untuk mengatasi masalah keuanganku. Maka saudara nanti akan lihat cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Karena saya mengalami saudara. Saya sering mengalami masalah-masalah. Misalkan ketika saya sedang dihadapkan pada invoice, nota-nota yang sudah jatuh tempo. Dan saya harus menyediakan uang untuk pembayaran invoice tersebut. Dan saat itu kita lihat dananya enggak ada. Tapi saya terbiasa untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Mempercayakan kepada Allah sepenuhnya. Jadi saya enggak khawatir. Kalau saya memikirkan dengan logika saya, mesti saya mikir, wah ini caranya gimana ya? Supaya dapat uang ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Itu saya berarti tidak menyerahkan sepenuhnya. Tidak mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Tapi ketika saya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan caranya Tuhan itu tiba. Bukan tiba-tiba, bukan kebetulan. Itu memang caranya Tuhan. Pas jatuh tempo akan bayar. Itu sudah tersedia. Sudah tersedia. Sudah tersedia. Ini yang Tuhan lakukan saudara. Nah dalam pergumulan apapun juga. Ayo saudara. Mungkin saudara sedang bergumul untuk kesehatanmu. Saat ini saudara sedang cemas, takut, khawatir atas hasil pemeriksaan lab. Saudara takut, cemas. Tapi percayakan pada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Yang sanggup untuk mengatasi semua persoalanmu. Baru saja kemarin saya main ke tempat kakak saya. Kakak saya divonis dokter kanker payudara. Dan beberapa tahun yang lalu sudah kemo. Namun tiba-tiba beberapa tahun kemudian muncul lagi. Dan harus kemo lagi. Setelah kemo selesai, dia mulai kontrol lagi. Ketika kontrol, dokter mengatakan, ini masih ada bercak-bercaknya. Harus dikemo lagi. Tapi kakak saya ini imannya luar biasa. Dia tidak lupa mengikuti pondok Daud. Dia setiap ada kesempatan dari rumah datang ke pondok Daud. Datang pondok Daud. Setiap mau periksa ke dokter ke pondok Daud. Nah ketika divonis untuk kemo lagi yang ketiga. Kakak saya minta doa. Telepon saya minta didoakan. Kemudian dia datang ke pondok Daud. Doa terus. Dia percaya, serahkan semua pergumulannya pada Tuhan. Dan kemarin ketika di rongsen, ya hasilnya sudah keluar. Dinyatakan sudah bersih. Saudara. Luar biasa. Karena dia menyerahkan total, tidak setengah-setengah. Nah saudara, oleh karena itu apapun yang menjadi pergumulan saudara. Ketidakmampuan saudara, ketidakberdayaan saudara, beban-beban apapun juga. Ayo serahkan, percayakan kepada Tuhan sepenuhnya. Jangan ada yang setengah-setengah. Amin. Saya percaya, saudara nanti akan melangkah menuju pada mujizat Tuhan. Amin. Saya katakan dari awal tadi, bukan cuma saudara menerima mujizat, tapi saudara akan dipakai Tuhan sebagai wadah untuk melahirkan mujizat. Amin. Apa enggak senang saudara? Kalau saudara dipakai Tuhan. Ya, luar biasa. Nah, kemudian yang kedua saudara, diperbaharui untuk menjadi wadah mujizat. Jadi kalau saudara akan dipakai sebagai wadah untuk melahirkan mujizat, maka bejana yang ada di dalam kehidupanmu itu perlu diperbaharui terlebih dahulu. Siap saudara? Diperbarui. Roma 12 ayat 2 dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan sini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kalau saudara mau dipakai sebagai wadah, tempat untuk melahirkan mujizat, saudara akan dipakai sebagai alat untuk menyatakan mujizat-mujizat. Saudara, yuk kita koreksi dulu. Bejana yang ada pada saudara. Apakah bejana itu utuh atau retak? Atau sedang ada kebocoran? Atau tidak layak untuk diisi dengan anggur yang baru? Oleh karena itu perlu sekali diperbaiki, ya. Karena kita ini sebagai bejana yang dipersiapkan Tuhan. Jadi ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara dalam kegiatan sehari-hari, jangan hanya ditunjukkan sibuknya, kesibukannya. Wah, dalam pelayanan kelihatan sibuk sekali. Padahal saudara sedang dipersiapkan untuk dipakai Tuhan sebagai wadah untuk melahirkan mujizat. Tapi sibuk sekali. Sampai-sampai tidak sempat untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu diperbaiki, saudara. Perlu diperbaiki. Ya. Hati saudara juga perlu diperbaiki. Masih ada kekecewaan dengan sesama pelayan Tuhan? Ada kekecewaan dengan sesama keluarga saudara? Ayo dibersihkan. Ini adalah bencana. Mungkin pembicaraan saudara tidak menjadi berkat. Tapi justru pembicaraan saudara, omongan saudara itu melukai keluarga, melukai saudara, melukai teman. Ayo, ini adalah bencana yang perlu dipersiapkan. Supaya perkataan kita itu perkataan yang membangun, membangkitkan semangat, bahkan perkataan yang memberkati. Ini perlu. Ini adalah bagian dari bencana yang perlu diperbaiki. Mungkin juga mata saudara yang tidak fokus kepada Allah, tapi fokus kepada dunia. Ini yang perlu diperbaiki juga. Supaya saudara bisa melihat cara Tuhan nanti akan melakukan mujizat-mujizat bagi setiap saudara semua. Nah, kira-kira apa saja saudara bencana-bencana yang perlu diperbaiki? Mungkin saudara saat ini berkata, aku sudah lelah. Dalam pelayanan aku lelah. Hasilnya cuma seperti ini aja. Aku sudah melayani sungguh-sungguh, tapi kok ya seperti ini. Tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Mungkin saudara sebagai pelayan Tuhan lelah. Saudara bekerja dalam pekerjaan sekuler. Saudara juga berkata, aku sudah lelah. Aku bekerja terus dari pagi sampai malam. Tapi hasilnya seperti ini. Saudara banyak mengeluh. Namun saudara, coba. Mungkin saudara juga datang ke gereja. Datang ke Pondok Daud. Datang ke kelompok sel. Datang ke Miracle Night. Saudara berkata, sudah lelah. Sehingga malas. Untuk datang ke Miracle Night. Tapi saat ini, saudara diingatkan semua. Saudara diingatkan, ayo dari lelah diperbaharui menjadi apa? Lapar, ya. Lapar akan hadirat Tuhan. Saya percaya kalau saudara semua dari rumah itu merasa lapar akan hadirat Allah ketika aku nanti datang di Miracle Night. Maka saudara akan merasakan ada hadirat Allah yang luar biasa, yang kuat sekali. Jadi datang jangan biasa saja. Datang jangan mengeluh. Merasa capek, lelah. Aku sudah berjuang sekuat tenaga. Aku sudah berjuang sungguh-sungguh. Tapi kenyataannya yang aku perjuangkan ya cuma seperti ini. Seperti ini. Tapi mulai. Sekarang saudara sebagai leader. Saudara sebagai pelayan Tuhan. Saudara jemaat yang loyal kepada Miracle Night ini. Saudara mulai rubah.